Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Di sini saya akan menayangkan sebuah video yang tentang materi mata kuliah saya yang akan saya sampaikan di video ini. Jadi sebelum saya tayangkan, saya memperkenalkan diri, yaitu nama saya Lutfi Bayhaqi, NPM 1701080016, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial YIN Metro ya. Di sini saya ada mata kuliah yang akan menilai ada tugas akhir semester ya. Dengan kondisi seperti ini kita tetap melaksanakan walaupun ada kekurangan ya, itu maklum karena kondisi seperti ini kita harus memaklumi ya teman-teman semuanya. Jadi untuk mata kuliah ini yaitu tentang perekonomian dan kemakmuran nasional yang diampu oleh Ibu dosen Bu Welfa Rina Hammer MPD, yang kesempatan kali ini memberikan tugas kepada kami untuk menyelesaikan, untuk mengganti nilai ujian ya. Jadi tidak bisa kita tatap muka. Jadi untuk video ini semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi langsung saja untuk materi yang saya sampaikan, yaitu adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah di bidang ekonomi ya. Nah, apa itu masalah-masalahnya? Saya di sini akan menjelaskan 4 masalah saja ya. Sebenarnya banyak masalah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia ya. Saya di sini akan menjelaskan 4 saja materi karena memperbatasan waktu ya. Jadi materi yang saya akan menjelaskan 4 ya. Yang pertama yaitu tentang pertumbuhan ekonomi ya. Yang kedua adalah inflasi. Yang ketiga adalah pengangguran. Yang keempat adalah kemiskinan ya. Nah, di situ nanti saya akan menjelaskan masalah-masalahnya dan solusi penyelesaiannya ya. Jadi langsung saja untuk poin yang pertama, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur ya. Ingat ya, tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi ya. Tanpa ada pertumbuhan ekonomi, Indonesia tidak akan berjalan dengan lancar untuk perekonomiannya ya. Nah, masalahnya adalah kebijakan pembangunan yang dilaksanakan ya. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat ya. Itu banyak pasti permasalahannya ya. Pesan tersebut saya sini ada penyelesaiannya, yaitu ada sekitar, saya akan menjelaskan 3 saja, yaitu yang pertama itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Pemerintah perlu terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga akan memberikan peluang bagi terciptanya kesempatan kerja ya. Yang kedua yaitu mendorong investasi ya. Kenapa untuk mendorong investasi? Jadi pemerintah terus mendorong masuknya investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri ya. Menciptakan kesempatan kerja di Indonesia. Jangan dilarang untuk luar negeri untuk investasi, karena kita lihat sendiri kondisi Indonesia seperti ini ya. Yang ketiga itu meningkatkan transmigrasi ya. Kenapa kita meningkatkan transmigrasi? Ya, di Indonesia banyak pulau-pulau yang penduduknya sangat kurang nah, jadi dalam tujuannya di transmigrasi, jadi masyarakat dipindahkan ke pulau tersebut sehingga masyarakat dapat mengelola pertumbuhan ekonominya di daerah tersebut sesuai dengan sumber daya alam yang terdapat di sana ya. Ya, insya Allah di sana akan menyesuaikan di sana dengan bantuan pemerintah untuk mengkondisikan daerah di sana. Yang kedua yaitu inflasi. Inflasi adalah merupakan suatu gejala di mana tingkat harga umum ya mengalami kenaikan terus-menerus ya. Nah, contohnya dalam kondisi hari raya ya. Kondisi seperti ini yang contohnya di COVID-19 ini terjadi di tahun 2019 di
Wuhan dan sampai di Indonesia tahun 2020 ya, sehingga Indonesia akan mengalami dampaknya. Nah, itu barang yang harganya umum akan secara tidak langsung dia akan naik ya. Contohnya daging sapi yang semula harganya cuman tidak sampai 100, sekarang hingga 120 hingga 100 ke atas ya. Tuh. Untuk permasalahannya, kalau ya saya sendiri, yang pertama kita memiliki Menteri Perdagangan ya. Nah, Menteri Perdagangan tersebut menyeimbangkan bahan pokok yang sehingga mengurangi inflasi tersebut ya. Secara teori inflasi tidak dapat dihapus ya atau dihentikan. Namun laju inflasi dapat ditekan dengan sedemikian rupa ya. Jadi pemerintah mempunyai kewajiban menstabilitaskan nilai mata uang ya, agar mata uang tersebut tidak jatuh ya, atau tidak ada harganya ya. Kayak misalnya kemarin di TV isunya masker sampai 100 ribuan, tidak lucu kan ya. Jadi intinya yang adalah pemerintah mempunyai kewajiban menstabilitaskan mata uang. Selanjutnya yang ketiga itu pengangguran ya. Pengangguran ini sangat erat tidak lupa dengan keadaan Indonesia. Pengangguran ya tidak sama dengan tidak bekerja ya, atau tidak mau bekerja. Nah, orang yang tidak bekerja tidak dapat dikatakan sebagai pengangguran. Nah, karena sebab jika dia mencari pekerjaan ya, atau ingin bekerja, mungkin dengan segera mendapatkannya, itu pengangguran ya. Jadi pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja yang telah berusaha mencari pekerjaan ya, tetapi tidak memperolehnya. Itu yang dinamakan pengangguran ya. Jadi ada dampak pengangguran. Yang pertama, pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimumkan tingkat kesejahteraan yang mungkin dicapainya ya. Yang kedua itu pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang ya. Jadi yang sesuanya membayar pajak tidak. Contohnya untuk banyak kendaraan di Indonesia ini yang kendaraannya mati pajak ya contohnya. Ya. Untuk dalam penyelesaian dalam pengangguran tersebut ya. Berdasarkan pengangguran tersebut kita secara umum ya, cara mengatasinya pengangguran adalah dengan cara meningkatkan SDM ya, sumber daya manusia atau transfer teknologi dan premium teknologi baru ya. Jadi kondisi seperti ini mau nggak mau kita harus memahami teknologi ya, agar tidak ketinggalan zaman ya. Jadi untuk yang kedua, menggunakan kegiatan informal ya, atau kegiatan tangga ya. Misalnya kegiatan rumah tangga, industri rumah tangga ya, kerajinan tersebut yang dapat menghasilkan nilai atau harga ya, yang kita jual. Yang selanjutnya meningkatkan mutu pendidikan. Kenapa kita meningkatkan mutu pendidikan? Agar masyarakat yang pendidiknya semakin tinggi akan menambahkan wawasan, sehingga untuk peluang kerja itu semakin luas dan membuka lapangan pekerjaan seperti itu ya. Karena pendidikan kita sesuai dengan undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Tentunya memperluas lapangan kerja. Kenapa? Agar anggota tersebut dapat melakukan pekerjaan di daerah yang sudah disediakan. Yang terakhir yaitu kemiskinan ya. Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks
ya, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, ya, kesehatan, pendayaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah, ya. Jadi kemiskinan ini bisa diselesaikan, ya. Jadi masih dalam penyelesaiannya adalah Indonesia masih belum bisa menyelesaikan masalah kemiskinan dalam waktu dekat, karena untuk menyelesaikan kemiskinan ini harus kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat. Jika pemerintah sudah sudah memberikan sama-sama sudah mengatasinya, tetapi masyarakatnya tak acuh, ya, atau tidak jadi tidak stabil. Jadi harus ada kerjasamanya. Pemerintah sudah mengatasinya, masyarakat harus meresponnya dengan baik, sehingga insya Allah kemiskinan akan diselesaikan di negara kita ini, ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi ini terdapat kesalahan atau tutur kata, saya mohon maaf, ya, saya mohon ampun. Hanya semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita berharap semoga pendidikan di Indonesia ini dapat membantu permasalahan-masalahan di perekonomian Indonesia ini, agar Indonesia ini dinyatakan Indonesia berkembang, lalu Indonesia maju, ya, sesuai dengan presiden kita Pak Jokowi, ya. Ya mungkin saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon maaf pun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.